Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak, dik, duk. Mendadak, mendidik, dan menduduki. Dididik dan diduduki itu jelas berbeda. Pendidikan atau pendidikan dan pendudukan itu bedanya hanya satu vokal antara I dan U, tapi efeknya sangat luar biasa berbeda, ya. Oleh karena itu, bergeser satu niat saja dalam mendidik itu bisa mengakibatkan kooptasi dan penguasaan, di mana mereka yang kedidik, terdidik, jadi kedudukan yang mendidiknya, ya. Kasarnya, ia hanya akan menjadi tempat bokong dan sasaran saluran belakang, kira-kira begitu. Seseorang tentu bukan guru yang baik selama ia belum tegas-tegas menunjukkan bahwa dalam pengajarannya, apapun ilmu pengetahuannya, termasuk agama, ia tidak akan menyembunyikan kebenaran hanya karena hal itu diakui tidak memajukan pendidikan atau tidak memajukan orang, ya. Nah, jenis kebajikan yang bisa dihasilkan oleh kebodohan yang dibentengi adalah kerapuhan dan kegagalan. Begitu si murid-murid itu kelak dihadapkan pada kenyataan, maka dia melihat, ya, bahwa dia akan gagal memahami. Dia akan rapuh menghadapi semua situasi yang dihadapi sebagai sebuah kenyataan. Sesungguhnya ilmu yang tertinggi bukanlah yang lain, melainkan adalah ilmu tentang berbagai kenyataan. Kita melihat, ya, bahwa pada kelompok tertentu pendidikan agama misalnya seringkali dimanipulasi, ya, dimanipulasi. Jadi bukan untuk membebaskan, tapi untuk menguasai orang, ya. Jadi mereka bertolak belakang 180 derajat dari pembawanya yang otentik, yang asli. Banyak orang di dunia ini yang patut kita hormati, yang patut dihormati, dan ada baiknya anak-anak kita nih, anak-anak muda diajar untuk melihat hal-hal yang membuat orang dikagumi. Tapi tentu tidak baik untuk mengajari mereka mengagumi bajingan-bajingan dengan menyembunyikan kebajingannya, menyembunyikan dengan berbagai kemasan-kemasan, ya. Apakah itu atribut berpakaian, ataukah itu atribut gelar dan seterusnya, gelar-gelar kehormatan dan seterusnya. Nah, kawan, jika demokrasi ingin dipertahankan, apa yang harus ditanamkan seorang guru kepada murid-muridnya ialah jenis-jenis toleransi yang lahir dari usaha untuk memahami mereka yang pandangan-pandangannya lain dari kita. Jadi kita harus bisa memberikan satu pengertian tentang banyaknya tentang perbedaan-perbedaan ini. Mungkin sudah merupakan naluri, ya, naluri manusia, bahwa mereka ini seringkali banyak sekali manusia yang tidak begitu familiar, tidak begitu terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Ya, oleh karena itu tadi mungkin sudah merupakan naluri manusia yang wajar untuk memandang tiap sikap dan kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan kita, ya, dengan rasa ketakutan dan kebencian. Hal itu muncul mungkin karena ketidaktahuan. Tentu saja manusia itu kan cenderung memusuhi apa-apa hal-hal yang tidak dia ketahui. Jadi manusia itu menjadi musuh kepada sesuatu yang tidak dia ketahui. Nah, ada kalanya mereka yang belum pernah bepergian serta tinggal di negeri orang secara fisik atau mental, gitu, itu akan merasa sulit menerima cara-cara aneh, gitu, tanda kutip, ya, dari bangsa, zaman, waktu, gitu,
atau dari aliran-aliran politik tertentu gitu ya, aliran politik lain. Nah, jenis intoleransi ya, naif ya, kemudian seperti itu tadi adalah merupakan antitesis gitu. Jadi intoleransi itu sebetulnya suatu sikap antitesis ya dari pandangan beradab ya, dan merupakan salah satu bahaya terbesar tentu saja yang dihadapi oleh dunia kita. Karena itu sistem pendidikan haruslah direncanakan untuk meniadakan intoleransi yang demikian. Nah, guru ini kan sebetulnya semacam dokter ya, yang tujuannya mengobati penyakit kepicikan. Dan seperti misalnya halnya juga seniman, filsuf, dan para pengarang, seorang guru hanya dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik jika ia merasa dirinya didorong oleh naluri kreatif ya, naluri kreatif yang dalam tentunya, dan tidak didominasi atau dikekang oleh satu kekuasaan dari luar. Sekarang ini cukup sulit ya bagi kita untuk menemukan seorang guru yang duduk di puncak ya, yang tidak bertahan sebagai diktator ya. Termasuk misalnya guru-guru agama yang kita lihat dalam fenomena ini. Bahkan dari kalangan inilah yang merasa memiliki otoritas untuk menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Sementara itu, semakin lama makin sulit untuk mempertahankan kemerdekaan individu dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan terorganisasi ya, kekuatan organisasi besar, juga arogansi daripada guru-guru ini, guru-guru kopas online ini, online yang mengendalikan kehidupan manusia. Kawan, jika kita tidak ingin kehilangan manfaat yang dapat dipetik dari manusia-manusia paling bijaksana, kita harus menemukan suatu cara untuk memberi mereka ya ruang dan kebebasan dalam berkiprah, terlepas dari adanya organisasi. Umumnya kan mereka ini orang-orang yang independen ya, yang bukan saja tidak terafiliasi oleh satu organisasi apapun, malah mereka itu mengatasi semua bentuk lembaga yang cenderung menciptakan suara kelompok gitu. Nah, tentu saja harus ada di antara kita yang tetap menyadari terbatasnya apa yang dicapai oleh organisasi dan lembaga. Kita mesti menyadari sejarah tentang orang-orang yang tidak punya kelas ya, yang justru memberikan andil besar dalam menciptakan sejarah dan membentuk kehidupan kita sekarang ini. Perhatikanlah coba sejarah itu dengan baik. Bagaimana orang-orang yang tidak punya kelas itu telah memberi pengaruh kepada suatu sistem nilai, baik yang itu yang kita sebut sebagai kebudayaan maupun peradaban. Ya. Tiap sistem harusnya menyediakan jalan ya. Jalan apa? Tentu jalan keluar serta perkecualian. Sebab jika tidak demikian, sistem itu pada akhirnya akan menghancurkan semua hal terbaik pada manusia. Gitu. Sistem apa? Sistem pelipat gandaan tentunya ya, yang bisa merusak gitu. Yang biasa dalam organisasi, dalam satu komunitas ya, dalam satu lembaga atau harakah-harakah ya. Ya, apakah dengan dalih misalnya mereka melakukan dalih-dalih training, motivasi. Nah, itu mestinya kalaupun hal-hal itu mau dilakukan dapat beralih untuk melahirkan keragaman dan manusia kreatif, bukan mencetak manusia-manusia tiruan. Jadi kita tahulah kalau barang-barang cetakan yang dibuat sama, dilipat gandakan, itu pasti kualitasnya kualitas murah ya. Nah, oleh karena itu murid yang dididik itu tidak diduduki dengan cara itu, memberikan kebebasan kepada mereka untuk tumbuh ya,
kedidikannya, tidak kedudukan gurunya, ya tentu saja kalau kedudukan nanti dia tidak tumbuh, dia justru akan mejret. Nah, hanya kalau pendidikan bukanlah pendudukan dan tidak dadakan, ya dia ada satu proses panjang ya, maka itulah hal-hal yang bisa nanti melahirkan buah-buah kreativitas. Orang-orang yang nanti punya kekuatan-kekuatan, barangkali juga mereka akan tampil sebagai minoritas kreatif di masa datang. Oke, kalau begitu, mari kita ajari anak-anak muda ini tentang kebebasan, kemerdekaan, dan kreativitas, ya, tanpa tekanan dan tanpa ketakutan. Bagaimanapun, hidup harus ditaklukkan dengan aspirasi, bukan dengan tekanan dan ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.